Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilistiani. Di video kali ini saya akan bahas tentang paragraf yang nantinya video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester Bahasa Indonesia. Pengen tahu kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis. Check it out. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf itu adalah suatu karangan yang mana di dalamnya ada ide pokok dan topik, dan biasanya diawali dengan alinea baru. Pernah dengar kan ya alinea baru? Itu loh yang kata yang agak menjorok ke depan, bukan ke depan sih, ke samping lebih tepatnya. Oke, kita ambil kesimpulan secara umum nih ya dari definisi tadi. Jadi paragraf itu bisa kita artikan sebagai gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan nantinya akan membentuk suatu topik bahasan tertentu. Nah, jadi di dalam paragraf itu teman-teman ada kalimat topik dan sisanya sebagai kalimat penjelas. Kita lanjut ya. Nah, untuk penanda paragraf itu sendiri terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama ada paragraf yang menjorok ke dalam, kayak gini nih. Terus yang kedua paragraf merenggang, kayak gini. Sama yang terakhir paragraf gabungan, kayak gini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat paragraf. Jadi syarat paragraf itu ada 5. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada kepaduan, yang ketiga ada kelengkapan. Nah, sebuah paragraf itu dikatakan lengkap apabila dibangun oleh beberapa kalimat penjelas. Artinya apa? Artinya suatu paragraf itu tidak hanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat. Kalau hanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat, itu namanya bukan paragraf. Terus yang keempat ada konsistensi sudut pandang. Dan yang terakhir ada keruntutan. Jadi peristiwa yang diceritakan di situ haruslah runtut sesuai urutan gitu, sesuai urutan waktu pastinya. Kita flashback sedikit ya. Tadi kan kita udah tuh menyinggung kalimat topik dan kalimat penjelas yang pasti ada di suatu paragraf. Terus apa sih kalimat topik? Jadi kalimat topik itu adalah kalimat yang mengungkapkan ide pokok. Dan biasanya, dan memang sudah seharusnya kalimat penjelas itu haruslah mengacu pada kalimat topik. Tapi kalau misalkan kalimat topiknya nih masih bersifat umum, maka haruslah dikembangkan dalam pernyataan-pernyataan yang lebih khusus. Maksudnya pernyataan-pernyataan yang lebih spesifik gitu. Jadi kan udah tuh kita bahas mengenai kalimat topik. Sekarang kita beralih ke kalimat penjelas. Sesuai dengan katanya, kalimat penjelas itu berarti menjelaskan atau memaparkan lebih mengenai kalimat topik. Nah, biasanya kalimat penjelas ini berisi rangkaian detail ataupun contoh-contoh atau enggak fakta-fakta yang lebih lah mengenai kalimat topik. Terus juga biasanya disusun secara urutan-urutan logis gitu. Terus kalimat topik itu letaknya di mana ya? Jadi teman-teman, kalimat topik itu bisa berada di awal paragraf, di akhir paragraf, terus juga bisa di awal dan dipertegas di akhir paragraf, bahkan juga bisa menyebar di seluruh paragraf. Bagaimana nih setelah menonton video tadi? Apakah sudah ada sedikit pencerahan? Saya harap begitu ya. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.